sebelum disuntik menyiapkan mental dan asupan dulu. Tadi yang ampul pertama lebih cepat, yang kedua dipelanin. Dimasukkan ke tubuhnya Meira. Ini udah kantong kedua. Masih banyak hadiah kita, masih ada handphone, sepatu-sepatu, manari, dan baju-baju. Gampang banget, subscribe channel Ixora, Ixora, Adina Amira, dan follow Instagram kita Ixora_, dan Adina Amira. Komen positif di video YouTube kita. Tulis akun Instagram kalian juga ya. Assalamualaikum. Jadi ini kita OTW ke rumah sakit lagi. Ini sekarang dalam rangka untuk kontrol lagi ke dokter kandungannya Meira, sekalian untuk membaca apa sih? Hasil lab kemarin. Ya, buat kalian yang kemarin nonton vlog kita yang Meira udah mau pingsan tuh 2 kali sampai oleng-oleng. Udah diambil 2 kali sekaligus sehari. Bekas loh jarumnya di tanganku biru. Ya kan? Ya, jadi Meira diambil darah 2 kali sehari. Terus dia kan juga harus puasa kan, jadinya gitu. Buat kalian yang belum nonton vlognya coba cari deh. Tapi aku sudah lebih tenang kan? Ya, tapi kakinya tetap aja wok. Terus ini hasil labnya sudah jadi. Nanti kita akan tahu gimana, biar dijelasin. Nanti kalau udah kita tahu, kita akan informasi ke kalian semuanya. Dan semoga aja ada sesuatu yang bisa kita share juga ke kalian seperti biasa, biar dapat insight baru buat teman-teman yang sedang hamil atau merencanakan mau program hamil gitu. Coba ya udah, ini kita OTW dulu ke rumah sakitnya. Aku baru kali ini tensiku 113. Rendah. Naik dong. Oh, naik. Biasanya 100 itu udah mau kasih lihat ya. Apa? Wow, 49 kilo, 15 rekor terbaru di hidupmu ya. Berarti aku kemarin kan prediksiku, sayang nanti kamu lahiran, menurutku tembus 50. Sekarang prediksiku kamu lahiran mungkin 55. Kan masih 2 bulan lagi. Nggak tembus 55 kilo sayang. Kamu berapa mas? Aduh, dibek. Kamu berapa? Aku 70. Wah, sejauh lah. Dulu aku 65. Habis lahir 40 lagi ya. Amin. 45 lah. Maksudnya di angka 4 Iya, iya. puluhan. Sip, ini kita lagi nunggu dokternya. Kita meliput dulu. Kita nanti kita ceritain sesuatu, ada hal baru lagi nih yang bisa jadi insight buat teman-teman semuanya. Sebelum disuntik menyiapkan mental dan asupan dulu. Kamu disuntik berapa kali saya? Akhir-akhir ini 3 kali ini berarti. Ntar dua berarti sekali doang kan disuntiknya? 2 ampul. Oh, di infus ya. Berarti masuknya ya lumayan ya. Berapa menit ya? Udah gak bisa minta baby lagi. Gak bisa minta apa? Jarum yang baby lagi. Oh. Nanti kita ceritain kenapa kok Meira harus di infus, gak di sini, biar lebih enak ceritanya. Dia lagi mengisi supply dulu nih. Makan. Terima kasih. Masih. Tadi yang ampul pertama lebih cepat, yang kedua dipelanin. Dimasukkan ke tubuhnya Meira. Ini udah kantong kedua. Gue kira kantongnya tuh yang gede kayak infus gitu loh. Ternyata kecil. Kamu makannya nggak setelah selesai baru makan? Makan. Oh, dia masukkan itu sambil makan. Aku baru pertama kali selama kenal kamu melihat kamu di infus gini. Nggak pernah ada momen kita ya sayang. Semoga nggak ada lagi.
Jadi nggak pernah aku lihat dia di rumah sakit terus lagi diinfusin, nggak pernah. Jangan sampai pernah lagi. Akhirnya sudah keluar, sudah selesai. Pucat lagi. Mana? Gimana? Dimasukin 2 kantong zat besi secara dalam waktu 2 jam. Tanganku pegel kalau dimasukin Nino, terus ini agak pusing-pusing. Katanya juga tadi udah dibocorin agak mual ya kalau yang alergi. Kamu mual nggak? Oh, berarti nggak alergi. Kalau alergi itu bisa mual, gatel, matanya bengkak. Aku tadi kan dicekin terus kan, ada mencoba tapi aku agak pusing ya. Waduh. Habis selesai ngomong langsung kepalanya es. Aduh. Sekarang kita tinggal nunggu pembayaran terus kita pulang ya. Aku harus ngurangin teh. Iya, ternyata teh itu nyedot. Berarti aku setiap hari makan teh, minum teh almost 3 or 4 times kali ya, ya. Ya wis, mantap kamu. Semoga adik sehat. Amin. Oh iya, obatnya nanti jangan lupa loh. Obat apa? Jadi nanti aku kan udah nih 2 ampul, terus nanti Masih setelah minum ini obat ada lagi. minum Itu buat nambah zat besi lagi ya? Gila, lama-lama stabil. kamu jadi besi kali kamu ya. Berubah. Emang kalau anak cowok tuh obatnya banyak, nggak tahu juga sih. Ya. Soalnya aku tadi masuk itu nomor 9, sekarang kayaknya Iya sih. Tadi aja dokternya 8 gitu. enggak. Iya ya. Aku nggak punya besi. Enggak, pas aku tanya, emang minimal berapa dok? 30. Kalau dia 8 gitu. Aku inget tuh. Pas aku yang tanya loh. Oke, jadi ini sudah berganti hari dari yang kemarin merah di infus. Jadi karena kemarin belum kita jelasin secara detail, kita sekarang jelaskan saja. Kenapa sih kamu tuh kemarin di infus apa dan kenapa harus di infus? Emang ada yang nanya? Kemarin di DM ku sih ada karena banyak yang perhatian. Gak tau kalau kamu gak diperhatiin. Gitu ya. Canda. Ingat gak? Baper. Jadi kenapa gitu loh? Jadi kalau teman-teman yang lagi hamil memasuki trimester ketiga atau enggak per trimester itu pasti nggak pasti sih, beberapa dokter menganjurkan untuk cek lab. Ya. Jadi darah kalian dicek karena kan supply baby kan juga dari kalian. Nah kemarin aku habis dicek ternyata zat besi aku kurang. Ya. Ini adalah cek lab trimester 3 ya, kamu ya. Kalau yang lainnya alhamdulillah bagus semua, cukup semua, kecuali zat besi. Benar-benar habis zat besiku. Nah, Jadi dokternya bilang PR-nya cuma 1, zat besi. iya. Terus aku sempat karena angkanya tuh sangat kecil sekali. Wah iya. Aku sempat kayak takut. Jadi minimal 30 dan kamu adalah 8. Gitu, jadi minimal banget kata dokter itu 30, merah tuh 8. Jadi kata dokternya itu emang jauh banget, kecil banget gitu. Sedangkan baby itu menarik zat besi itu dari mamahnya gitu. Dan karena 10 minggu lagi seharusnya udah lahir, Ya. kalau via obat itu akan lebih lama penyerapannya. Atau via makanan kayak sayur apa bayam dan lain-lain itu, karena katanya penyerapan zat besi itu butuh waktu lama, nggak kayak yang lain-lain gitu. Jadi bener-bener saya merah rutin dimakan bayam apa, tapi penyerapannya zat besinya tuh lama gitu. Ya, jadi akhirnya kita memutuskan buat diinfus Iya. supaya si zat besi ini langsung nih masuk ke Masuk ke darah darah aku. langsung. Tapi selama itu juga aku tetap harus konsisten makan makanan yang Ya. mengandung zat besi, dan aku juga dikasih vitamin yang mengandung zat besi Betul. supaya terus naik gitu, nggak turun, nggak usah diinfus lagi.
Iya. gitu. Dan ya udah kemarin akhirnya kita mengambil keputusan untuk diinfus dulu 2 ampul selama 2 jam. 2 jam kemarin. Dan katanya ada beberapa yang alergi gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian akhirnya juga diinfus zat besi, kalian Bisa bakal mual. dicek nih, dikontrol terus kalian mual nggak, kalian ngerasa gatel nggak, mata kalian bengkak nggak, dan lain-lain. Iya. Nah terus karena kemarin angkanya itu sangat kecil sekali, aku sampai panik kayak, dok aku tuh one of a kind atau Iya. emang banyak bumil yang kayak gini? Terus Hmm. katanya enggak kok, banyak yang kayak gini, malah alhamdulillah yang lainnya tercukupi, Iya. cuman tinggal zat besinya doang gitu. Dan ini juga penting banget buat kalian tahu bahwa zat besi itu sangat penting banget. Kenapa? Karena zat besi itu memengaruhi ke pertumbuhan otak bayi gitu. Jadi kalau zat besinya kurang itu bisa memengaruhi pertumbuhan otak bayi gitu. Ini itu sangat-sangat kalian harus concern, tanyakan semuanya itu lengkap apa enggak gitu ya sayang ya. Iya, Karena dulu di trimester 1 justru zat besi merah itu sangat cukup sebenarnya. Jadi pas di trimester 1 merah itu sempat zat besinya 69, itu kan berarti di atas 30 tuh udah. Terus seiring berjalannya waktu mungkin si bayi kan nyerot terus tuh zat besinya merah. Oh disedot, tapi mungkin asupan dari luarnya kurang, jadinya defisit kan, jadinya habis gitu, tinggal 8. Nah setelah itu trimester ketiga ini baru kita tes tahu lagi. Padahal kita tuh tes lab berapa kali aja sih ya. Kok baru ini yang ketahuan zat besi kamu kurang ya? karena yang kemarin-kemarin bagus-bagus aja. Iya kali ya. Gitu. Terus ya akhirnya di zat besi itu. Terus akhirnya di dokter ini kita juga udah tanya-tanya tentang persalinan. Ya. Kita jogi. Jogi. Kita jadi punya Insight baru. dan jadi bisa segera mempertimbangkan kira-kira kita mau modal. Jadi kita itu sekarang itu jadi pertama kayaknya akan menghilangkan opsi ILA ya. Ya, Tuh itu kan waktu terakhir kali nonton kita pasti kita belum ada statement kita anti ILA. Sekarang kita kayaknya dengan penjelasan insight dari dokter kita menghilangkan opsi ILA. Terus kita juga sebisa mungkin jangan sampai harus divakum, misalnya. Terus yang awalnya kita itu adalah sobeknya alami aja, sekarang jadi tahu bukannya harus disobek, tapi tuh sebenarnya dokter tuh hanya memberikan jalan supaya sobeknya itu lurus. Enggak, katanya tuh kalau nggak digituin sobeknya bisa nggak beraturan, tercabik-cabik gitu. jadi jahitnya malah kayak ada Iya. jahitan di sini, ada jahitan di sini, ada jahitan di sini. Gitu. Gini kalau misalnya di revisi atau sedikit gitu, jadinya udah ada jalannya, jadi berarti jahitannya lurus aja. Iya. Itu kita juga baru tahu ya. Kalau kemarin kan kita kan kamu deng lebih ke alami aja, alami. Jadi kita tuh sekarang tahu lebih tahu insight baru lah gitu intinya. Dan ini kita juga masih bingung ya. Kita mau dokter yang siapa nih? Karena mereka punya Plus plus minusnya masing-masing. Gitu. lokasinya juga plus minus. Iya, lokasinya plus minus sih. Ini yang jauh, yang satunya kemarin lebih dekat. Terus oh ya, buat teman-teman lagi ini buat informasi buat teman-teman, Kak, kalau misalnya suntik zat besi itu emang berapa gitu. Ini juga kalau kalian sudah mempersiapkan asupan zat besi kalian dan nggak harus sampai disuntik, itu sangat lumayan menghemat ya saya. Lumayan banget karena kemarin itu berapa? Makanya sama dokternya. Ya. Periksa sama terus zat besi 2 ampul itu. 2-an ya. Nah 2-an itu, jadi daripada nanti teman-teman kayak gitu, mendingan kan, karena kita nggak dikasih tahu juga sih ya kalau misalnya zat besi itu seresapannya lama, jadinya Padahal harus aku udah nyatet loh apa tuh? di kulkas. Zat besi penting, ada garis bawahnya. Terus? Ya aku ngerasa aku udah makan itu, Oh, tapi ternyata kurang. Nah itu, jadi maksudnya itu bisa jadi pelajaran buat mereka gitu loh sayang. Berarti kalian makan makanan yang mengandung zat besi itu harus lebih banyak gitu kali ya. Harus lebih banyak karena kan ditarik terus tuh sama si bayi itu. Ngerasa itu udah makan, tapi tuh kurang gitu loh. Kurangnya banyak lagi. Kayak kemarin misal dokter kamu makan daging tuh bukan yang cuman kamu daging potong gitu, enggak, tapi si 200 gram daging, atau kalau ikan itu satu ekor ikan. Oh. Nah aku tuh enggak kepikiran kayak gitu, Iya, mikirnya ikan, ikan ya. Kalau komis cowok berarti orang makan ikan. Ada
zat besi misalnya zat besi kan segini sama secowel kan ya pasti beda toh. Nah itulah intinya. Jadi kemarin itu seperti itu kejadiannya. Semoga bisa jadi insight juga buat teman-teman semuanya saya dan informasi yang bermanfaat gitu. Ya wes gitu aja, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Semoga dapat info yang cukup bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video update kehamilan berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.